bersama kita di acara kita hari ini berbincang santai bersama saya Putra dan saya Arim. Kita akan kembali lagi membahas hal yang lucu, viral, inspiratif dan tentunya akan menghibur kalian semua di sana. Ya, sebelum kita lanjut, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, semoga sehat selalu, tidak kurang apapun, ya, dan tetap semangat. Oke, untuk hari ini acara kita hari ini akan membahas masih dalam situasi pandemi ya. Situasi pandemi, Ya, situasi PPKM darurat. Masih dalam PPKM darurat dan banyak hal-hal yang terjadi selama masa pandemi. Ya, selama PPKM ini. Ya, selama PPKM darurat. Ya, jadi masih berlangsung. Ada hal-hal yang menarik, ada juga yang sedih, kita bisa bilang memprihatinkan sedih juga ada. Ya. Jadi kita akan bahas dengan berbincang-bincang santai. Ya. Dan sebelum kita lanjut, tetap teman-teman semua harus patuhi prokes. Ya, prokes. Jaga kesehatan ya. Kesehatan dan jaga kesehatan juga. Ya. Bisa minum vitamin. Ya, minum vitamin, berolahraga. Olahraga di rumah. Olahraga di rumah. Harus di luar. Karena masih dalam situasi pandemi. PPKM. Ya, kita harus menuruti ikuti aturan pemerintah. Tetap apabila keluar tetap memakai masker, pulang tetap mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Jaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya. Itu semua yang kita lakukan agar semoga kedepannya bisa cepat pulih. Ya, cepat pulih. Kembali situasinya seperti semula. Jadi semuanya bisa beraktivitas seperti biasa. Benar. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang situasi PPKM ya. Situasi PPKM yaitu yang baru-baru ini tuh ya. Iya, baru-baru. Perselisihan atau perdebatan antara institusi ya, dan biasa kayak pedagang itu ya. Jadi karena penertiban PPKM dan penutupan awal ya, karena jamnya dibatasi jamnya dibatasi sampai jam 8 malam sudah tutup ya. Mungkin di sana informasinya baru-baru itu mungkin belum semuanya tahu, jadinya ya masih ada perselisihan ya. Jadi dari pihak salah satu instansi ini mengharuskan mereka harus tutup. Sedangkan dalam lain pihak mereka baju jualannya masih banyak. Mungkin belum ada yang laku gitu ya. Walaupun mungkin ada laku tapi tidak seperti biasa ya. Masih banyak sisanya. Kalau mereka tutup kan otomatis harus dibawa pulang, jadinya kan rugi. Ya, jadi seperti itu. Jadi karena aturan PPKM sekarang jam tutup awalnya lebih cepat dari jam 8 sudah tutup. Setelah itu kalau yang dalam yang berjualan makanan atau restoran itu harus take away. Jadi harus secara dibungkus lah bawa ke rumah. Bisa mengandalkan banyak aplikasi online, aplikasi jasa ya. Baik, kita langsung aja ya lihat beberapa video ya yang beredar selama ini. Kita akan menampilkan sebuah video yang beredar selama ini. Ada beberapa ya. Jadi untuk lebih jelas lagi, kita langsung saja tampilkan video, silahkan saksikan.
video tadi tentang cuplikan dari beberapa video aksi dari sebuah instansi yaitu Satpol PP kepada para pedagang yang masih melewati pedagang yang belum tutup melewati aturan mungkin melewat dari jam operasional yang ditentukan yaitu dari jam 8 malam itu sudah harus tutup. Jadi mungkin ada yang masih bandel pedagangnya, mungkin bisa dibilang bandel atau enggak mereka belum laku itu juga ada mungkin ada banyak alasan kalau ada di posisi mereka. Jadi itu salah satu cara penertiban dari Satpol PP-nya, yaitu menertibkan para pedagang agar mengikuti aturan PPKM darurat. Ya. Jadi, tapi kalau menurut saya kayaknya penggunaan penggunaan water cannon itu terlalu berlebihan. Jadi tidak seharusnya menggunakan hal seperti itu. Kalau bisa mungkin diberikan surat atau teguran halus dulu. Mungkin beberapa kali ya, kayak surat peringatan pertama. Mungkin itu dilakukan beberapa kali baru menggunakan cara yang mereka masih tetap membandel, gunakan cara lain atau kalau dari awal menggunakan water cannon seperti itu kan kasihan barang-barang pedagang. Karena itu untuk berjualan besok-besoknya itu masih dipakai. Jadi dengan cara soalnya dilihat juga kayak kursi diangkut. Jadi barang-barang dagangannya itu diangkut juga ada dimasukkan ke mobil, dicuplikan tadi. Jadi seperti itu. Dan banyak juga dilihat sampai berserakan disemprot dengan water cannon. Karena air water cannon itu kan untuk memadamkan api sebenarnya, tapi sekarang untuk memadamkan pedagang. Untuk membubarkan. Menertibkan. Pedagang. Jadi kalau pedagangnya itu membuka lapaknya di pinggir jalan itu kan lumayan airnya itu bisa merusak fasilitas dagangannya. Jadi di sana juga kita ikut prihatin juga. Nggak boleh seperti itu. Apalagi ada yang di video tadi yang sampai menggunakan tangan. Jadi ada kekerasan juga di sana tapi itu tidak boleh. Ibaratkan saja kita di posisinya mereka. Jadi dalam situasi pandemi itu kita kan susah, semua serba susah. Jadi ekonomi susah, kalau kita nggak dapat dagang, kita nggak bisa belanja yang lain, nggak bisa makan, memenuhi kebutuhan sehari-hari itulah sulit. Jadi di sini kita itu sebenarnya harus saling mengerti, saling memahami, anggap kita di pihaknya mereka dan mereka juga menjalankan tugas dan kita juga harus mengerti apa yang ditetapkan pemerintah, kita harus patuhi. Semua juga memang harus mematuhi aturan. Mungkin bisa kalau misalnya tutupnya lebih awal, kita bisa bukanya juga lebih awal. Jadi bukanya bisa lebih awal dan bisa memberikan teguran secara halus dulu lah. Jadi agar sama-sama penindakannya Jadi jangan langsung secara kekerasan atau gimana menggunakan water cannon. Kasihan. Soalnya kita semua udah susah, jangan dibuat lebih susah. Apalagi kita sama-sama berjuang di sini, jadi kita harus sama-sama mengerti, saling memahami, dan jangan sampai ada tindak kekerasan. Apalagi kriminal. Jadi itu akan memicu sebuah kerusuhan nantinya jadi seperti itu. Kerusuhan dan rasa tidak percaya kepada instansi tersebut. Kita harus membangun secara humanis, jadi kita harus rasa kemanusiaan. Jadi di sini sangat berperan penting rasa kemanusiaan itu. Jadi semua pihak itu pasti akan seperti di video tadi kan banyak ada yang pedagang-pedagang kecil. Jadi tadi ada cuplikan juga video tentang pedagang-pedagang kecil yang seharian itu mungkin dia tidak ada yang laku tidak ada yang laku dan harus membawa dagangannya mereka. Mungkin ada yang sambil berjalan keliling, ada yang itu lebih banyak ada pedagang keliling, pedagang jasa, mungkin lagi sudah tua, anggaplah sudah tua. Apalagi sekarang kan masih sudah PPKM, pastinya sepi, pelanggan juga sepi. Jadi sana kita juga turut prihatin, kita sama-sama sih merasakan, bukan mereka saja tapi kita sama merasakan, kita semua sama merasakan. Jadi dari sana kita bisa saling memahami,
Itu dari satu sisi ya. Dari satu sisi. Nah, tapi berikutnya nanti juga ada salah satu sisi cara pendekatan yang baik. Cara pendekatan yang baik. Ya, yang bisa ditiru, bisa dilihat mungkin secara mungkin dari keseluruhan ya. Itu bisa jadi lebih baik ya, alternatif yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Mungkin akan bisa dilakukan yang lebih baik lagi alternatifnya. Jadi kita akan lihat dulu. Ya, untuk penjelasannya ya. Kita langsung tampilkan saja cuplikan berikut ini. Saya bantu nih. Sudah bantu ya. Ya sama-sama punya tugas ini ya. Tolong sama-sama hargai. Pada kamu Bali masalahnya yang penting Pak kerjasama, yang aja kerjasama Pak. Ya, saya bantu ya. Kita akan bantu ya. Kita akan bantu. Terima kasih sudah memborong nasi Diki. Terima banyak. Terima kasih. Nah, itu tadi video cuplikan yang seharusnya patut ditiru oleh semua petugas. Jadi mengedepankan dulu sisi humanis, sisi kemanusiaan. Jadi kita di sana saling tolong menolong, saling membantu. Ya. Apabila pedagangnya belum laku, kalau misalnya petugasnya punya rezeki lebih bisa langsung diborong. Jadi hal seperti itu kita bisa lihat dari sisi kemanusiaannya itu lebih dapat ya. Lebih masuk. Masuk. Pedagang pun merasa dihargai. Jadi ada solusi. Mereka disuruh tutup cepat, dagangannya masih ada, masih banyak, dagangannya dibeli, mereka mau tutup cepat. Daripada dagangannya masih banyak, dipaksa pulang, itu kan merugikan sebelah pihak. Jadi seperti itu. Jadi kita sama-sama jadinya mengerti, saling menghargai. Jadi jika kita berada di pihak pedagang, jadi kita bisa merasakan. Jadi di sini merasakan pedagang itu ya. Rasa pedagang. Jadi itulah yang lebih baik yang kita lakukan untuk kedepannya. Mungkin ada inisiatif baru, jadi saling membantu dengan cara-cara yang lebih baik dan lebih sopan tentunya. Jadi tidur ya. Atau enggak mungkin bisa dipesan lebih banyak, bisa dibagikan ke orang yang lebih membutuhkan, dan jadinya semakin berguna. Lebih baiknya seperti itu. Daripada nanti jual pedagangnya itu marah-marah, terus dagangannya nanti lempar-lempar. Kan kasihan juga dia rugi, dia tidak bisa makan, tidak bisa dagang besoknya lagi. Jadi dapat jualannya, dapat untung. Jadi kan di sana ada rasa kasihan juga. Kalau sudah seperti itu kan kita sama-sama, semua orang itu pasti akan menilainya lebih positif, lebih baik. Orang menilainya petugas itu enak, kerjasamanya itu dapat ya. Dagang juga seneng. Petugas juga menginstruksikan untuk tutup enak, tak harus teriak-teriak. Jadi kalau hal seperti itu sudah dijalankan, selanjutnya itu pasti akan lebih baik. Jadi pedagangnya itu mengerti, oh jam segini memang kita harus tutup, tutup. Jadi tidak haruslah menggunakan hal-hal yang lebih kejam juga, kasihan juga pedagangnya. Apalagi kekerasan sangat tidak boleh. Jangan sampai seperti itu lagi, jangan sampai terulang lagi. Situasi pandemi lumayan masih lama kayaknya pemulihannya dan belum tahu juga sampai kapan. Dan semoga harapannya sih semoga cepat berakhir. Harapannya semoga pandemi ini cepat berlalu. Hilang. Musnah dari mungkin itu yang bisa kita sampaikan dulu ya. Jadi di sini sudah banyak ada yang menginspirasi juga. Banyak yang menginspirasi. Jadi dari cuplikan yang pertama dengan cuplikan yang kedua kita sudah seimbangkan. Jadi mungkin yang pertama caranya berbeda, yang kedua juga caranya berbeda. Dari beberapa sisi, negatif dan positif dan negatifnya lah. Jadi kita sudah tampilkan, mungkin di sini
Kalau ada yang misalnya punya pendapat lain bisa di komen. Ya, bisa di komen. Jadi kita sama-sama di sini saling Terbuka. terbuka. Ya, baik. Untuk video kita ya. kali ini mungkin kita sudah bahas dengan jelas Sudah jelas sekali tentang PPKM, suasana selama PPKM PPKM darurat dan perselisihan antara oknum dan pedagang. pedagang. Jadi Pedagang, seperti itu. pedagang. Semoga kedepannya kita harapkan, bukan kita saja, mungkin semua Semua. mengharapkan agar tidak ada lagi kejadian yang merugikan salah satu pihak. merugikan sebelah pihak. Jadi Ya. kita sama-sama saling menghargai agar kedepannya kita aman, tertib lancar. dan lancar. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, Baik, Ya. untuk video kali ini kita cukupkan saja. Semoga bermanfaat. dan teman-teman jangan lupa di subscribe Subscribe, like, dan share. and share. Terima kasih, sampai jumpa. Jumpa.